Aisar Khalid tahu kan, jadi Aisar Khalid bilang dekat negara aku tuh, dekat Malaysia tuh, aku tuh banyak nengok orang Indonesia tuh kerja cari duit dekat Malaysia. Tak ada kami sibuk-sibuk usir dia orang, malah kami bantu. Yang nanya kenapa memilih tinggal dan bekerja di Malaysia. Kan beda halnya istilahnya kalau di Indonesia hal kecil ini dipelihara gitu kan, buang sampah sembarangan. Oh ada. Oh. Wah mantap ya. Wow. Alhamdulillah perasaannya alhamdulillah. Ini terima kasih ya Bu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Di sini ya, teman-teman sekalian, kita akan melihat bagaimana orang Indonesia hidup di Malaysia dan mereka membandingkan antara kehidupan di Indonesia dan juga Malaysia. Jom kita simak videonya sampai selesai supaya tidak salah paham. Buat teman-teman yang mau belanja, silahkan klik dulu link belanjanya ya teman-teman sekalian, supaya lebih semangat lagi nih Cak Mujib untuk buat kontennya. Oke, jom kita play videonya, let's go. Beberapa kali kan ada yang tanya, murah mana sih tinggal di Malaysia dan di Indonesia, gimana biaya hidupnya? Wah, menarik nih. Aku belanja di salah satu supermarket di Malaysia. Telur di sini butiran, untuk 30 butirnya grade B itu Rp10, minyak 5 kilo Rp28, beras 5 kilo Rp20, ayam potong 1 kilo Rp8, dan berbagai protein ikan kurang lebih sama juga dengan Indonesia. Oke. Hop, tapi tunggu dulu. Hop, apa untuk tuh? sektor jasa di Malaysia itu tergolong lebih mahal. Contohnya seperti iklan yang aku lihat di sini. Ya, Apa tuh? Urutan saraf tradisional Melayu khas buat wanita, harga promosi 2 jam Rp200. Gila, urutan seluruh badan percuma sauna 1 jam 150. Gila. Mahal banget, guys. Di sini saya urut tuh biasanya cuman ya berapa ya? 25-30 lah gitu. pijat undang ke rumah itu Rp200 atau Rp800.000. Wow, Sedangkan kalau di cepet Indonesia kaya mungkin itu. dengan Rp200.000 atau sekitar Rp30 aja. Yeah. Kita ngafe atau beli makan di luar itu cenderung lebih mahal daripada harga-harga di Indonesia. Tapi ini inline karena memang gaji di Malaysia itu lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi kesimpulannya menurut aku hidup di Malaysia itu murah, tapi gaya hidupnya yang mahal. Kalau kita berkaca dari financial planning, Tapi tergantung kita lah mau gaya hidup kayak mana ya kan. Kalau gaya hidupnya kayak biasa aja ya kan, simple-simple karena kita di negara orang, buat kita tabung ya oke aja lah. yang mana gaji kita dibagi menjadi 3, yaitu konsumsi, playing, dan juga investasi. Oke. Maka orang Indonesia yang pindah bekerja dan tinggal di Malaysia seharusnya bisa saving lebih banyak, karena dengan harga barang pokok yang sama, pos konsumsi akan memakan sedikit persentase daripada keseluruhan gajinya. Tapi jika tidak bisa menekan playingnya, maka ya investasinya pun juga tidak akan bertambah. Bagaimana menurut kalian? See you next video. Oke, menarik nih guys ya. Coba kita lihat komennya. Kok bisa mereka punya beras? Padahal berita kita melaporkan mereka krisis beras. Kok bisa? Kok bisa? Lah Anda tidak ke sana gitu, hanya mendengarkan berita-berita hoax saja gitu kan. Ya kayak gitulah ya kan. Aku tinggal di Felda, Jangka Pahang. Oke, Jengka, Pahang ya. Biaya hidup di sini murah. Gajiku sebulan 3.500, petik buah sawit. Belanja sebulan makan belum minum ngekos cukup 1.000. Weh, murah lah. Boleh 2.500 lagi lah. Telur tuh harga subsidi. Seberang tak bagi subsidi ke? Tak lah. Telur kat sana RM8. RM8 berapa Berapa 8 kali 3.500. Tak. 1 kilo kalau kat sini. 1 kilo tu isi dia 20 lah kan. Macam tu lah. 20 kadang isi 18, macam tu isi 15, tergantung besar kecil kat sana tu iyalah macam tak tahu murah mana. Kat sini 24,000. 24,000 tu berapa tak sampai RM8, RM5 RM5 tu kejap. 5 kali 3.500, 17.000. Berarti tu 6 lah. 6 kali 3.500. Betul. RM6 lah. Kalau kat sini kan. Pijat di Kuala Lumpur AM-nya sekitar 250, 300
rupiah. Tukang pijat adalah di kalangan warga Vietnam, Thailand, Indonesia. Masa cuman segitu? Nggak mungkin. Itu 250.000 per menit ya kak, 90 menit lebih murah. Ya begitulah guys ya. Jadi kalau dibandingkan kalau istilahnya cruise-nya ringgit memang mahal gitu ya guys ya, termasuknya kalau kita mau pijat di sana. Mantap sih guys ya. Oke, kita lanjut videonya guys. Banyak yang nanya kenapa memilih tinggal dan bekerja di Malaysia. Halo, gue Fajrin, orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Udah banyak DM yang masuk dan teman-teman gue juga bilang, kenapa sih lo memilih tinggal dan bekerja di Malaysia? Padahal kalau di Indonesia kan sama aja. Nah, kali ini gue bakal share beberapa alasan kenapa gue memilih Malaysia untuk tinggal dan bekerja. Yang pertama, biaya hidup di Malaysia itu terjangkau banget, sama kayak di Indonesia. Makanan enak dan murah, mulai dari street food sampai restoran fancy. Semua bisa dinikmati tanpa bikin kantong bolong. Seru kan? Ya, kalau misalnya mau dihitung-hitung sih sama aja kayak di Indonesia sih. Yang kedua, lingkungan kerja di Malaysia itu seru. Di sini banyak perusahaan internasional dan orang-orangnya tuh ramah banget. Mereka sangat menghargai keragaman. Jadi kita bisa kerja dalam tim yang multikultural dan saling belajar satu sama lain. Yang ketiga, tinggal di Malaysia itu punya akses gampang ke tempat wisata keren loh. Cuma beberapa jam perjalanan, kamu bisa langsung menikmati pantai indah, hiking di gunung, atau Wih, cantik gila nih kak, mana nih? explore pulau-pulau eksotis. Dan juga tiket pesawat dari Malaysia itu lebih murah kemana-mana. Ada yang pernah coba nggak? Tulis di komen ya. Jadi nggak cuma kerja, liburan juga asik. Yang keempat, kehidupan multikultural di Malaysia itu luar biasa loh. Di sini kalian bisa merayakan berbagai festival dari berbagai budaya. Misalnya, kita bisa ikut merayakan Hari Raya, Tahun Baru Cina, atau Deepavali bareng teman-teman dari berbagai latar belakang. Ini bikin hidup lebih seru sih. Dan terakhir, makanan Malaysia itu nggak ada tandingannya loh, sama aja kayak di Indonesia. Siapa sih yang nggak nolak nasi lemak, laksa, nasi kandar, dan lain-lainnya? Itu tuh salah satu menu wajib kalau misalnya kalian datang ke Malaysia. Pokoknya setiap sudut kota ada makanan enak yang bikin ketagihan loh. Nah, itu dia alasan gue kenapa pengen tinggal dan bekerja di Malaysia. Biaya hidup terjangkau, lingkungan kerja positif, akses ke wisata keren, budaya yang kaya, dan pastinya banyak makanan-makanan enak juga. Kalau kalian juga pengen pengalaman seru, Malaysia bisa jadi pilihan kalian loh. Siapa yang setuju? Tulis di komen ya. See you, bye-bye. Bye-bye. Ya. Kata orang Indonesia, bukan kata orang Indonesia yang lain, katanya banyak lowongan kerja di sana. Kokori pun bilang nggak begitu. Oh, jadi siapa ini Kokori guys ya? Ini bilangnya nggak ada, nggak begitu gitu, nggak ada lowongan mungkin ya. I don't know. Lepas tu ada bertugas, selamat bertugas abang di negara kami. Oh, mantap. Separuh umurku di Malaysia. What? Lepas ni Melaka pula, jom. Kata orang, kalau orang Indonesia boleh nggak beli aset di Malaysia? Waduh, boleh international lot. Oh, kalau nak beli rumah atau tanah, oh bisa gitu ya guys ya. Saya ada kawan orang Indonesia, baik dia pulang ke Indonesia. Saya tanya, kamu terus balik ke? Kan? Dia bilang kalau saya terus di sana, saya mau kerja apa? Jadi orang Indonesia aja itu balik ke Indonesia hanya untuk kayak berlibur gitu, hanya untuk mengobati rasa rindu dengan keluarga gitu, bukan istilahnya apa ya, terus tinggal di Indonesia gitu. Tapi kalau kita tinggal di Indonesia katanya itu mau kerja apa gitu kan, emang susah, agak susah cari kerja. Kalau nggak petani ya berternak ya kan, terus habis itu ya udah kita jualan ataupun ya toko kelontong dan lain sebagainya, dan mungkin jadi kuli lah dengan gaji yang istilahnya biasa saja kalau di sini. Tapi alhamdulillah kalau menurut saya, karena di sini tuh 150 sampai 200, tapi kalau di Malaysia bisa 600 sampai 700 kan. Memang beda sih, beda kelas ya kan. Harganya dari istilahnya cruise, harga uangnya itu ya memang lebih besar di sana gitu. Oke, next video guys. Gimana kalau semuanya diborong? Waduh. Bisa? Boleh ya? Wow. Diborong, tapi bantuin saya untuk dimakan di sini semua. Bagi ke orang yang lewat-lewat. Boleh ya? Apa? Apa? Nanti dulu gantian. Ya, biar gak kerepotan ya. Bisa ya, Bu ya? Boleh. Coba lihat apa ini? Ubi. Saya kebetulan dari Indonesia. Saya dari Indonesia jauh-jauh ke Malaysia mau borong ini.
Assalamualaikum Bu Suke, Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, burung. Ini orang hebat nih, burung. Masya Allah loh. Wow, ini Bang Ahib udah di Malaysia dia. Dia ke Malaysia. Oh, baru tahu guys. Ini teman pondok saya. Kalau nggak silap ini teman pondok saya. Kalau tidak silap nih ya. Ini adik kelas saya ini guys ya. Wow, keren. Bos Suke juga Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Kamu udah burung nih lah. Masya Allah. Aku mau burung. Oh iya, wah. Burung nih lah, aku burung enak lah. Oh aduh. Oh. Wah, mantap. Ya. Wow. Bahagia, happy Alhamdulillah guys. di Malaysia kita borong, ditemani, didampingi, dibersamai oleh Bos Suke, Masya Allah. Oh, Bos Suke kita tahu kan orang baik dari Malaysia yang biasa bagi-bagi dekat sekolah-sekolah itu kan. Ketemu juga. Luar biasa. Wow. Yuk, kita ikuti keseruannya. Mantap. Jadi tidak hanya istilah ini kayak kita tuh bikin apa ya guys ya. Jadi orang Indonesia ke Malaysia borong pedagang yang ada di sana. Orang Malaysia ke Indonesia juga borong gitu. Gila sih guys, ini kolaborasi yang sangat-sangat epic gitu. Di antara istilahnya banyak hujatan-hujatan daripada netizen. Tapi konten kreator ini sangat-sangat bagus sekali untuk kita gitu loh guys. Menjadi contoh gitu kan, dari Indonesia borong orang yang jualan di Malaysia gitu kan. Dan orang Indonesia dan orang Malaysia pun memborong jajanan ataupun pedagang-pedagang yang ada di Indonesia. Ini keren banget. Jadi dikresekin dulu aja, ya dikresekin biar enak. Kalau udah ngumpul baru kita bagi. Alright. Oke. Keren sih. Gila deh, emang keren banget nih guys. Anaknya berprestasi nih waktu di pondok dulu memang. Kalau nggak salah dia juga istilahnya bukan orang biasa gitu. Monggo Pak, ya. Monggo Pak. Gratis, nanas gratis. Monggo sini Bu. Nih. Kubur ya. Masya Allah. Oke. Ya, sama-sama. Cekung, Masya Allah. Oke. Mantap ya. Masya Allah gitu. Ini memang orang Surabaya, jadi kayak medok banget lah Jawanya. Makan bareng ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Sama-sama. Ya. Gimana perasaannya diborong? Suka aja. Oh gitu. Pernah orang borong sampai macam ni sekali lah. Oh iya. Ini langsung dibelanjakan lagi. Ini saya ambil lagi lah, saya ambil customer okey lah. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bu Ina, Bu As, semuanya dagangannya udah habis, sudah dibagikan, semoga berkah barokah. Gimana perasaannya diborong? Seronok lah. Serono, ya. Apa serono itu? Nggak paham dia. Suka tuh macam bahagia sangat lah macam tu. Seronok tuh lagi-lagi lah macam tu kan. Happy lah macam tu. Oh happy. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah perasaannya alhamdulillah. Ini terima kasih ya Bu ya. Amin. Amin. Mantap dah. Mantul guys, teman-teman kalau mau lihat akunnya, namanya itu di sini nih teman-teman. Namanya itu Ahib Reborn ya. Coba saya inikan dulu. Nah di sini nggak kelihatan juga ya guys ya, nggak kelihatan juga di sini ya teman-teman. Sebentar biar teman-teman bisa kelihatan untuk ininya ya. Nah ini guys namanya ya Ahib Reborn 92 ya, teman-teman bisa follow TikToknya, ada YouTube-nya juga, terus ada di Facebooknya juga. Oke, kita lanjut teman-teman. Habis itu Aisyah Khalid tahu kan, jadi Aisyah Khalid bilang dekat negara aku tuh, dekat Malaysia tuh, aku tuh banyak nengok orang Indonesia tuh kerja cari duit dekat Malaysia. Tak ada kami sibuk-sibuk usir dia orang, malahan kami bantu gitu. Oh iya, nasib warga Indonesia kerja di Malaysia dunia nyata. Jadi Aisyah Khalid mengatakan bahwasannya orang Indonesia nggak diusir di sana guys ya,
kenapa orang Malaysia kalau ke Indonesia diusir-usir? Aduh, mak jelek gitu loh guys ya, di dalam hati kita tuh kok kita gitu banget sama orang-orang Malaysia, sedangkan orang Malaysia itu sangat-sangat baik kepada orang-orang Indonesia yang kerja di sana gitu, nggak sibuk untuk usir mereka, bahkan diberikan lowongan pekerjaan gitu. Makanya bersyukurlah kita ya guys, Masya Allah. Aku kira cuman kebiasaan biasa. Ternyata inilah yang bikin Malaysia beda dari negara lain. Yuk Wah, aku ceritain apa ke tuh? kamu. Pertama, aku mulai dari hal-hal kecil yang bermakna. Misalnya, orang di sini tuh suka nahan pintu sambil senyum kalau ada orang di belakang. Kasir selalu ucap terima kasih dan orang tua pun sering tersenyum duluan. Hal-hal sederhana ini yang bikin orang tuh merasa dihargai. Yang kedua, aku sadar bahasa logat Malaysia yang kayak kata-kata lame atau jom awalnya tuh terdengar unik, tapi lama-lama justru bikin percakapan tuh terasa akrab dan menyenangkan. Aku juga kagum dengan semangat gotong royong. Kalau ada hajatan atau musibah, cepat sekali orang semua turun tangan dan membantu. Itu lagi yang aku suka, budaya menjaga kebersihan. Orang-orang terbiasa buang sampah pada tempatnya. Hal kecil tapi bikin suasana kota tuh jauh lebih nyaman. Bener, hal itu tuh kecil, kelihatannya tuh kecil, tapi itu memang berdampak sangat baik kepada lingkungan. Beda halnya istilahnya kalau di Indonesia, hal kecil ini dipelihara gitu kan, buang sampah sembarangan. Jadinya jadi hal besar yang pemerintah harus membawa banyak kontraktor apa namanya, eskavator untuk membuang sampahnya gitu loh guys ya. Gila sih, emang beda. Dan yang paling indah, orang Malaysia tetap bangga dengan identitas mereka. Mereka pakai baju kurung atau baju Melayu ke mall atau acara modern, tapi jati diri itu tetap terjaga. Hal-hal kecil macam nilai yang buat aku merasa Malaysia tuh bukan cuma sekedar tempat tinggal, tapi juga rumah kedua untuk aku. Nah, kalau korang-korang Malaysia, hal kecil apa lagi yang buat korang bangga? Share dekat komen ya. Mantap ya, aku suka baca komen kalian nih guys ya. Oke, jadi beberapa video yang sudah kita tengok bagaimana istilahnya orang Indonesia yang tinggal di Malaysia itu mereka sangat-sangat senang sekali ya guys ya. Terutamanya istilahnya ketika membandingkan antara biaya hidup yang ada di Malaysia dan juga Indonesia. Di Indonesia kita biaya hidup hampir sama dengan Malaysia, tapi pendapatan kita lebih rendah daripada mereka. Sedangkan orang Indonesia yang tinggal di Malaysia dengan gaji istilahnya besar ya, jangan bandingkan dengan kota-kota Jakarta dan lain sebagainya ya teman-teman sekalian, karena average-nya di sini itu kan beda gitu kan. Maksudnya cruise-nya itu beda. Kalau di Jakarta 5 juta ya kan, tapi biaya hidupnya kan besar gitu. Sedangkan di Malaysia itu dengan biaya hidup yang istilahnya mereka gajian 1.700, mereka masih bisa nge-save 3,5 juta ya kan, karena 700-nya untuk biaya hidup seperti itu. Dan bahkan yang gajinya 3.500 aja itu bisa nge-save banyak, karena mungkin 2.500-nya bisa untuk investasi dan juga penabung seperti itu ya guys ya. Dan ini sangat menarik sekali. Jadi apa ya, orang Indonesia tuh udah nyaman tinggal di Malaysia, dan juga istilahnya banyak istilahnya hal-hal yang dibangun oleh orang Indonesia dan juga orang Malaysia itu untuk menciptakan kebaikan-kebaikan. Jadi itu yang harus kita sokong dan harus kita support selalu ya guys ya. Karena apa? Dengan begitu maka netizen-netizen yang mulutnya itu kayak comberan, mereka tidak istilahnya lagi mengenal hal-hal itu gitu. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Jadi tinggal apa yang akan kita tinggalkan, jejak apa yang akan kita tinggalkan dengan istilahnya banyak orang ya teman-teman sekalian, jejak kebaikan ataupun keburukan. Nah itu pikir aja sendiri, kalau teman-teman waras pasti milih kebaikan ya kan. Oke, like dulu videonya. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.